Jadi inilah tipu daya setan, tipu daya bangsa jin ya kepada manusia gitu. Jadi istilahnya manusia itu digoda seakan-akan kan, Iya, kalau bahasa sekarang mungkin bahasa Syifa halu gitu ya. Iya, halu. Sekarang nih ada halu seakan-akan. Jadi seakan-akan padahal kan sebenarnya memang keinginan ibadah itu hidayah dari Allah. Tapi dia malah menyelewengkan bahwa itu adalah bisikan dari spirit doll ini gitu. Padahal kalau mau diamat-amatin harusnya dia berpikir bahwa emang mungkin ini hidayah Allah, tapi karena dia sudah menyesatkan dirinya ya, atau orang yang sudah percaya kepada spirit doll ini merasa bahwa dia yang memberikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pengajian Kamis Manis yang insya Allah akan hadir di setiap hari Kamis di channel YouTube Gelora TV. Pengajian Kamis Manis ini diadakan oleh Majelis Taklim Nisaul Jannah Gelora yang insya Allah akan mencerahkan dan mewarnai kehidupan Islam dan iman kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pemirsa di rumah dan dimanapun berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu bahagia. Dan jangan lupa juga untuk follow semua sosial media Partai Gelora Indonesia dan subscribe channel YouTube ini Gelora TV. Saya Syifa Aulia sebagai host yang akan memandu acara ini dan juga sudah hadir narasumber kita yaitu Ustazah Haja Lulu Masluhah LC. Assalamualaikum Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pemirsa yang di rumah, untuk tema kita kali ini adalah spirit doll. Nah, dari judulnya itu, doll itu boneka nih Ustazah. Berarti kan lucu gitu ya, menggemaskan gitu. Tapi ada kata spiritnya nih Ustazah. Baik, kita berikan kesempatan kepada Ustazah Lulu untuk memberikan kajiannya tentang spirit doll. Silahkan Ustazah. Ya, terima kasih Syifa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah kita kembali di pengajian Kamis Manis. Mudah-mudahan pengajian ini membawa keberkahan buat kita semua. Mudah-mudahan kita dalam keadaan sehat walafiat, kita dalam perlindungan Allah, dan mudah-mudahan Allah berikan kebahagiaan kita di dunia dan di akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Salawat dan salam sama-sama kita sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabat. Semoga kita semua mendapat syafaat yang banyak di akhirat nanti. Insya Allah materi kita tentang spirit doll ya, Syifa, yang lagi viral ya. Iya betul Ustazah. Jadi spirit doll ini kan tentang boneka ya. Jadi di sini ada dua hukum ya. Kita bisa membahas dari sisi boneka, kita juga bisa membahas dari sisi keyakinannya. Ya, jadi sebenarnya kalau tentang boneka ini Islam sendiri membolehkan ya, membolehkan, artinya boneka ini boleh menjadi mainan atau boleh menjadi alat untuk bersenang-senang. Artinya bersenang-senang itu seperti anak kecil bermain boneka, bermain masak-masakan ya, bermain bermain benda-benda ya, misalkan mobil-mobilan dan lain-lain. Nah, ini semua dibolehkan karena sifatnya adalah mainan. Yang tidak boleh itu ketika boneka ini menjadi pajangan. Pajangan itu menjadi sesuatu yang diletakkan kemudian dijadikan kebanggaan, dijadikan kebanggaan atau dijadikan sebuah sesuatu yang punya khasiat ataupun sesuatu yang bisa jadi justru menjadi yang pemiliknya itu punya niat-niat tertentu ya. Contohnya misalkan sesuatu yang dipajang di rumah kita kemudian nanti akan mendatangkan suatu keberuntungan dan lain-lain ya. Nanti kalau bentuknya boneka akan jadi patung ya. Boneka itu akan jadi patung karena bukan dimainkan,
ya, tapi dibuat pajangan atau dibuat sesuatu yang punya niat tertentu atau punya kekuatan tertentu, dan itu nggak boleh ya. Kalau begitu Syifa hukumnya haram, sebab dalam sebuah hadis disebutkan malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalam rumah tersebut ada patung, ya, ada patung, kemudian ada lukisan yang lukisan makhluk yang bernyawa, ya. Itu malaikat tidak masuk. Kalau malaikat aja tidak masuk, berarti rumah itu tidak ada keberkahan. Artinya jangan sampai di rumah kita itu ada hal-hal yang membuat malaikat itu tidak masuk, gitu. Kan kalau nggak masuk ya berarti nggak ada keberkahan, nggak ada rahmat Allah. Yang ada mungkin jangan sampai justru kemurkaan Allah, gitu. Itu dari sisi bonekanya ya, Syifa ya. Kemudian dari sisi keyakinan ya, apalagi kalau diyakini atau katakanlah dalam boneka itu diisi sesuatu, ya, diisi sesuatu ya. Tentunya sesuatu ini yang makhluk gaib, ya, yaitu jin. Ya. Nah, dalam surat Al-Jin sendiri, ya, dalam Al-Quran Allah menurunkan surat Al-Jin itu untuk kita pelajari, untuk kita amati. Ternyata kita haram hukumnya bekerja sama dengan jin, ya, makhluk gaib. Walaupun itu saling menguntungkan, ya, saling menguntungkan. Maksudnya jin itu memberikan kita mungkin kekuatan untuk mengobati, memberikan kita kemaslahatan, kebaikan gitu. Nah, kita juga mengabdi kepada jin tersebut. Nah, itu udah haram hukumnya. Ya, berarti udah jatuhnya syirik, menduakan Allah. Ya. Makanya kita nggak boleh bekerja sama dengan jin, walaupun disebutnya ilmu itu adalah ilmu putih. Ya, kan ada ilmu hitam gitu. Ilmu hitam itu yang jahat, untuk menjahati orang, untuk menyakiti orang, ya. Kalau ilmu putih berarti untuk kebaikan, untuk menyembuhkan. Tetap aja selama itu dihasilkan oleh kerjasama dengan jin, nah itu banyak tuh dipaparkan nanti di surat Al-Jin, Syifa. Nanti sekali-sekali Syifa bisa membuka surat Al-Jin, baca dari awal sampai akhir. Itu isinya tentang bagaimana jin-jin itu berbuat, kemudian bagaimana jin-jin itu diciptakan dan untuk apa. Jadi bukan untuk kerja sama-sama manusia, ya, tetapi untuk diciptakan Allah itu untuk apa? Untuk menyembah Allah. Tapi jin itu ada yang beriman kepada Allah kayak bangsa manusia. Jadi jin itu ada yang menyembah Allah, ada juga yang ingkar kepada Allah. Nah, yang ingkar kepada Allah itu yang disebut setan, gitu. Jadi kalau spirit doll ini lebih kepada sesuatu yang didompleng oleh jin ini, atau sesuatu yang mungkin dia bekerja sama dengan jin gitu, memberikan keuntungan apa? Keuntungan bahwa boneka ini seakan-akan hidup, seakan-akan memberikan kekuatan. Itu seakan-akan ya. Padahal di dalamnya nanti ada ibaratnya ada balas jasa, ya. Manusia memberikan akidahnya, artinya menggadaikan akidahnya, tidak yakin kepada Allah, malah justru yakin kepada boneka ini. Sementara jin ini memanfaatkan seperti itu. Sementara manusia mendapatkan kepuasan, kebahagiaan dengan diberikan sesuatu oleh jin ini, gitu. Diberikan rasa mungkin tenang, rasa bahagia, ya katanya gitu kan. Rasa bahagia, rasa tenang, ya. Dan ini tenang dan bahagia ini bukan dari Allah, gitu. Nah, ini yang bahaya. Ya, karena berarti ini kaitannya dengan akidah, keyakinan kita. Padahal kita harusnya merasa tenang, merasa bahagia, merasa damai ketika kita mengingat Allah. Nah, ini justru ketika bersama boneka ini, ketika bersama mungkin bersamai boneka ini justru merasa tenang. Ketika jauh jadi gelisah dan lain-lain. Wallahu a'lam. Baik Ustazah, nah bagaimana kalau misalnya nih, biasanya kan spirit doll itu bonekanya dalam bentuk atau gambar bentuk bayi gitu ya Ustazah ya. Nah, bagaimana jika boneka bayi ini diperlakukan seperti bayi manusia gitu Ustazah, diberi susu, makan, minum gitu Ustazah, diberi pakaian yang bagus gitu. Jadi itu ya, Syifa, kembali lagi bahwa tujuan boneka ini apa? Kalau tujuannya untuk mainan, itu boleh mainan. Jadi kalau mainan kan apa iya, mainan dikasih makan, dikasih susu, dikasih, kalau ganti pakaian atau apa masih bisa lah, karena memang ini apa mau pergi pakai baju ini, kalau main pakai baju ini, itu masih koridor mainan. Tapi kalau udah dikasih makan, dikasih minum, diajak bicara, ya, diajak bicara atau dikasih apa, diajak nyanyi, diajak apa, itu udah
melampaui batas. Artinya melampaui batas sebuah mainan. Jadi nanti jatuhnya udah sebagai yang disayangi, yang diyakini, yang disenangi, yang selain Allah. Dan ini berbahaya untuk akidah kita. Akidah kita artinya gini, ada kekuatan, ada sesuatu yang luar biasa atau tandingan selain kekuatan Allah. Gitu. Nanti lama-lama ya jadi istilahnya melalaikan. Jadi kalaupun dia sholat atau apa, sholatnya itu jadi nggak bermakna gitu. Seakan-akan yang memberikan ketenangan dia bukan sholatnya, tapi kebersamaannya dengan boneka ini. Gitu. Nah Ustazah, kan kalau spirit doll itu harganya fantastis banget ya Ustazah, berjuta-juta gitu Ustazah. Nah ada yang bilang kalau lebih baik mengadopsi anak yatim piatu dibandingkan dengan mengadopsi spirit doll, karena kan biasanya orang yang mengadopsi spirit doll itu seperti pengen punya bayi, pengen merasa punya anak, seperti itu Ustazah. Ya, justru disinilah Allah suruh kita menggunakan akal pikiran kita ya. Jadi menggunakan akal pikiran kita itu gimana? Ya jelas berbeda kita mengadopsi anak yatim, kemudian merawatnya, kemudian membesarkannya, memeliharanya, itu udah jelas perintah Rasul kepada kita ya, dan itu akan dicintai Rasul. Sementara apakah ada perintah untuk mengadopsi boneka gitu? Dari logika aja ya, boneka dengan manusia hidup tuh beda gitu. Boneka itu benda, manusia hidup itu ya manusia yang punya nyawa, yang punya perasaan, yang punya hati, yang punya pikiran. Sementara kalau boneka ya boneka buatan manusia gitu. Jadi dari sini aja sebenarnya orang normal, orang yang waras, yang punya akal pikiran, yang menggunakan akal pikirannya tidak akan percaya gitu, tidak akan mau ya, apalagi sampai dimuliakan atau dibesarkan seperti manusia gitu. Sama sekali kalau menurut Syifa, apa iya itu dia bisa dikasih makan? Kalau saja berpikir gini, kasih makan terus makanannya kemana gitu, terus minumannya kemana, apa nggak basah tuh boneka gitu kan, dikasih minum, mungkin kasih susu apa. Kalau ternyata memang kan kita belum tahu pasti nih seperti apa bentuknya, karena kita juga nggak mau kan, nggak mau juga berinteraksi dengan hal-hal begitu gitu. Istilahnya masih banyak hal-hal lain yang harus kita pelajari, harus kita amati, harus kita amalkan. Sementara hal-hal seperti itu ya berlalu aja di sekitar kita. Tapi memang kita harus tahu hukumnya gitu. Nah misalkan dikasih air, dikasih makan. Kalau memang ternyata benar-benar hilang makanannya, minumannya, ternyata kan berarti ada sesuatu kan. Artinya bisa jadi memang ada jinnya gitu. Naudzubillah. Artinya nggak boleh kerja sama-sama jin ya. Dalam surat Al-Jin udah dijelaskan. Haram hukumnya manusia bekerja sama dengan jin. Oke, nah Ustazah Syifa pernah baca yang katanya testimoni nih Ustazah untuk orang yang mengadopsi boneka arwah. Nah ada yang bilang jadi yang tadinya nggak pernah menabung seperti disuruh menabung gitu sama si spirit doll ini. Kemudian yang tadinya males ibadah loh Ustazah, itu katanya diingatkan untuk ibadah. Itu sebenarnya apa sih Ustazah? Apakah jin yang membisikkan atau gimana, kok bisa merasa seperti itu, berbeda dengan sebelumnya yang dia tidak mengadopsi si spirit doll ini Ustazah? Iya, jadi inilah tipu daya setan, tipu daya bangsa jin ya kepada manusia gitu. Jadi istilahnya manusia itu digoda seakan-akan kan, kalau bahasa sekarang mungkin bahasa Syifa halu gitu ya. Halu. Sekarang nih ada halu seakan-akan. Jadi seakan-akan padahal kan sebenarnya memang keinginan ibadah itu hidayah dari Allah, tapi dia malah menyelewengkan bahwa itu adalah bisikan dari spirit doll ini gitu. Padahal kalau mau diamat-amatin harusnya dia berpikir bahwa emang mungkin ini hidayah Allah, tapi karena dia sudah menyesatkan dirinya ya, atau orang yang sudah percaya kepada spirit doll ini merasa bahwa dia yang memberikan, makanya ini bisa jadi disinilah hal yang syirik terjadi gitu. Artinya tersirik terjadi, yang tadinya menyembah Allah jadi menyembah, walaupun dia secara zohirnya atau secara kesat matanya nggak menyembah spirit, nggak menyembah boneka ini. Tapi karena dia meyakini bahwa sesuatu yang baik itu datangnya dari boneka ini, akhirnya boneka ini menempati posisi pemberi hidayah. Jadi jadi seperti Tuhan. Ya akhirnya dia lama-lama
walaupun nanti syariatnya katanya nyuruh ibadah, nyuruh Iya. sedekah, nyuruh ini, tapi itu kan sedekah atau ibadah itu jadi bukan tujuannya kepada Allah lagi, tujuannya karena disuruh oleh boneka ini. Ya, jadi itu kesesatannya tuh di situ. Awalnya mungkin gitu ya, ada penyerupaan, terus ada bisikan-bisikan yang menyerupai mungkin ilham dan lain-lain ya. Tapi ternyata ini mendatangkan hal yang bahaya gitu untuk akidah kita. Jadi menyesatkan. Oke. Nah, Ustazah, kalau misalnya kembali lagi ke niat nih Ustazah. Jadi misalnya mau mengadopsi spirit doll nih Ustazah. Tapi niatnya ya hanya membantu arwah anak kecil yang ada dalam ini gitu Ustazah, merawatnya, hanya membantu, tidak diniatkan untuk biar dapat keberuntungan, biar lebih tenang, biar ini tuh tetap aja tuh bagaimana Ustazah? Ya, Ustazah ada baca sedikit ya tentang katanya ini menolong anak-anak kecil yang meninggalnya mungkin dibunuh atau Iya. mati bunuh diri Iya, atau gitu apa gitu Ustazah. ya. Jadi Sifa, Islam sudah menempatkan syariat ini sebelum ada spirit doll ini ya, bahwa arwah orang-orang yang mati terbunuh, apalagi dia belum mumayyiz atau belum balik ya, itu arwahnya diterima oleh Allah, bukannya gentayangan, bukannya di mana. Iya. Nah, yang gentayangan itu inilah penyerupaan jin gitu. Jadi untuk mengelabui manusia, untuk menyesatkan manusia. Jadi kalau arwah-arwah yang bahkan yang bunuh diri sekalipun Sifa, itu sebenarnya ya udah di alam barzah, udah tenang. Orang yang dewasa yang bunuh diri misalkan, orang dewasa yang mati dibunuh ya, itu udah menempatkan alamnya yaitu alam barzah. Yang namanya arwah gentayangan itu enggak ada dalam Islam itu. Arwah-arwah gentayangan itu yaitu jin yang menyerupai atau setan-setan yang ingin menyesatkan manusia. Jadi seakan-akan arwah ini berbentuk manusia yang bunuh diri, arwah ini berbentuk manusia yang dibunuh gitu. Supaya manusia yang kitanya merasa takut, merasa yakin bahwa kalau orang udah mati itu, kalau yang gentayangan pasti kalau yang sudah mati terbunuh atau bunuh diri itu pasti kembali ke dunia terus gentayangan. Ya nggak ada. Ya, jadi kekuatan itu yang mungkin kita pernah melihat atau apa ya, itu kekuatan dari Allah. Artinya kita melihat makhluk gaib pun itu dengan izin Allah. Bahwa Allah ingin menampakkan, misalkan kita pernah melihat makhluk kayak pocong gitu, atau kita pernah melihat ada makhluk rambutnya panjang. Memang ada di alam gaib itu ada makhluk-makhluk seperti itu, bangsa jin ya. Nah itu kalaupun kita melihat itu semuanya dengan izin Allah. Jadi Allah ingin memberitahukan kemahabesarannya. Terus kita kaget atau takjub, boleh nggak? Ya kaget, kaget boleh karena memang itu bukan bangsa kita. Ya kayak kita aja gini, Sifa, kita ngelihat binatang yang enggak bersama kita, singa, harimau, kita lihat, kaget nggak? Kaget gitu, kan bukan bangsa kita. Ya, dan bukan bersama kita hidupnya gitu. Beda dengan kita sehari-hari dengan kucing, ya dengan ayam gitu. Misalkan sekitar kita ada yang memelihara ayam atau kucing, kita biasa gitu. Tapi sama yang nggak biasa, singa, harimau, kita kaget kan? Nah begitu juga ketika kita melihat bangsa jin yang memang dia di alam gaib yang kita nggak pernah tahu alam gaib itu seperti apa, atau tahu kita diperlihatkan Allah, kaget nggak? Kaget. Tapi itu Allah punya maksud nggak memperlihatkan hambanya makhluk-makhluk begitu? Punya. Jadi Allah ingin menggambarkan ke kita, inilah kemahabesaran Allah, inilah makhluk ciptaan Allah. Jadi kalau takut atau kaget ya sebentar aja, habis itu kita sebut asma Allah. Ya kita sebut subhanallah, astagfirullah, apalah yang bisa kita sebut, Allahu Akbar gitu. Artinya kita mengembalikan semua itu kepada Allah, bahwa makhluk ini ada, tapi bukan untuk kita takutin, bukan untuk kerjasama, bukan untuk kita sembah ya, tapi justru untuk kita yakini dia ada, ini adalah ciptaan Allah. Nah Ustazah, kembali lagi ke spirit doll ini yang katanya dapat mendatangkan keberuntungan. Nah itu benar-benar terjadi Ustazah. Jadi itu yang bikin orang-orang tuh tertarik untuk mengadopsi spirit doll. Sebenarnya keberuntungan ini datangnya dari mana tuh Ustazah? Iya, ini kan yang pernah kita bahas tuh Sifa tentang paranormal. Ya jadi
uh, penduduk Mekah pun waktu itu merasa tapi ini benar kejadian. Kalau kita datang ke paranormal atau ke dukun, dukun itu ngomong A, B, C, D, itu benar kejadian gitu. Kita dibilang punya penyakit ini, benar itu kejadian. Terus kata Rasul apa? Memang satu yang benar tapi dibaluti dengan dibalut dengan 100 kebohongan. Artinya ya, dari semua yang dia omongin itu cuma satu yang benar. Ya, kalau mau dihitung. Nah, itu pun begitu ketika kita percaya bahwa spirit doll itu membawa keberuntungan, sebenarnya keberuntungan itu dari Allah dengan izin Allah. Ya, cuma kita karena sudah disesatkan oleh hawa nafsu kita, dibisiki oleh setan ya bahwa itu benar, spirit doll itu benar gini karena kurangnya iman kita, kurangnya ilmu kita ya. Akhirnya kita terbawa. Kan kalau sesuatu yang yakin, contohnya gini sih Pak, kita yakin bahwa kalau makan itu kenyang. Ya. Jadi kita makan seberapa pun yakin kenyang. Tapi kalau kita nggak yakin, ini kayaknya nggak kenyang, makan seberapa pun ya nggak kenyang gitu. Jadi keyakinan itu dari diri kita ya, dan itu merupakan hidayah Allah. Nah, ketika kita meyakini sesuatu, terus padahal itu bukan petunjuk Allah, berarti kita harus waspada. Kok kita udah ini ya terpengaruh, yang tadi yang nggak percaya kok jadi percaya. Nah, berarti ini harus hati-hati. Ini jangan-jangan iman kita sedang lemah nih. Kan kita tadi yang nggak percaya yang begitu-begitu, karena kita yakin segala sesuatu itu datang dari Allah dengan izin Allah. Tapi kok ini kebaikan-kebaikan nih datang dari boneka gitu. Nah, itu udah harus ada pikiran, artinya ada pemikiran dari kita, apa iya benar gitu. Harus ada pertanyaan gitu. Kalau enggak berarti memang kita udah terbawa hawa nafsu atau sudah terbawa godaan setan. Oke. Nauzubillah. Baik Ustazah, alhamdulillah sudah selesai kajian kita di Kamis Manis hari ini tentang spirit doll. Jadi tadi sudah dibahas oleh Ustazah Lulu mengenai spirit doll dalam pandangan Islam. Nah, pemirsa yang di rumah jangan lupa buat share video ini ke keluarga, teman, dan sosial media agar menjadi amal jariah bagi pemirsa yang di rumah dan juga kita yang ada di sini. Saya Syifa Aulia dan Ustazah Lulu pamit. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.